Di pinggir sebuah desa yang tenang, terdapat sebuah rumah tua yang tampak biasa saja dari luar. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan ladang yang luas, rumah itu seolah menyimpan keindahan alam yang menenangkan. Namun, di balik pesonanya, ada sesuatu yang gelap dan misterius. Banyak penduduk desa yang menghindari rumah itu, menganggapnya sebagai tempat yang angker. Mereka sering mendengar bisikan-bisikan aneh dan melihat bayangan samar di jendela saat malam tiba. Siapa sangka, rumah itu menyimpan rahasia kelam yang siap menghantui siapapun yang berani tinggal di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Siapakah sosok-sosok yang sering muncul di malam hari? Mari kita telusuri bersama kisah menakutkan ini. Halo, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah menarik dan menegangkan dari berbagai penjuru dunia. Jika kamu adalah penggemar cerita horor dan misteri, kamu berada di tempat yang tepat. Kami akan membawakanmu kisah-kisah yang tidak hanya akan membuatmu merinding, tetapi juga membuatmu berpikir dua kali sebelum menjelajahi tempat-tempat baru. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Cerita dimulai. Keluarga Ardi baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggir desa. Mereka terdiri dari Ardi, seorang ayah yang pekerja keras, Maya, istrinya yang penuh kasih, dan dua anak mereka, Dinda dan Raka. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota yang ramai, mereka memutuskan untuk mencari ketenangan di desa yang lebih damai. Rumah itu tampak nyaman dan cukup luas untuk keluarga mereka. Dindingnya yang dicat putih bersih dan jendela-jendela besar memberikan kesan hangat dan ramah. Di halaman belakang, terdapat taman kecil yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni, yang membuat Dinda dan Raka bersemangat untuk bermain di luar. Mereka merasa senang bisa memulai hidup baru di tempat yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, sejak malam pertama mereka tinggal di sana, Maya merasakan ada yang aneh. Suara-suara aneh terdengar dari loteng, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan lembut yang tidak bisa dia mengerti. Dia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara angin yang berhembus. Mungkin hanya angin, pikir Maya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat dia berbaring di tempat tidur, rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Suara-suara itu terus berlanjut, membuatnya terjaga sepanjang malam. Dan setiap kali dia menutup mata, dia merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari kegelapan. Dinda, yang berusia 10 tahun, juga merasakan keanehan di rumah baru mereka. Saat bermain di halaman belakang, dia sering melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. "Ibu, aku takut," katanya suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu. Maya mencoba menenangkan putrinya. "Tidak apa-apa, sayang. Itu hanya imajinasimu." Namun, Dinda tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya, dan saat malam tiba, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Raka, adiknya yang berusia 7 tahun, tampak tidak terpengaruh oleh suasana aneh di rumah itu. Dia bermain dengan ceria, tetapi Dinda merasa ada sesuatu yang mengganggu ketenangan mereka. Ketegangan di antara mereka mulai terasa, dan Maya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga suasana tetap positif, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Suatu malam, saat keluarga Ardi sedang berkumpul di ruang tamu, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Ardi, yang baru saja pulang dari kerja, duduk di sofa sambil membaca koran. Maya sedang menyiapkan makanan di dapur, sementara Dinda dan Raka bermain di lantai. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah loteng, mengganggu ketenangan malam itu. Ardi menurunkan korannya dan menatap Maya dengan tatapan bingung. "Kamu mendengar itu?" tanyanya. Maya mengangguk, wajahnya tampak cemas. "Ya, aku mendengarnya. Sepertinya dari loteng." Raka, yang tidak mengerti situasi, hanya tertawa dan berkata,
Mungkin itu hantu yang mau main. Dinda, yang lebih sensitif, langsung menatap Raka dengan mata lebar. Jangan bercanda, Raka. Itu tidak lucu. Suasana di ruang tamu menjadi tegang, dan Ardi merasa ada yang tidak beres. Dia berusaha menenangkan keluarganya. Mungkin hanya suara angin atau hewan liar, katanya, meskipun hatinya sendiri tidak yakin. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Maya tidak bisa tidur nyenyak. Dia terbangun beberapa kali, mendengar suara-suara aneh yang seolah datang dari loteng. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dia mengerti. Setiap kali dia mencoba menutup mata, suara itu semakin jelas, seolah-olah memanggil namanya. Maya. Suara itu bergetar di telinganya, membuatnya merinding. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Akhirnya, dia memutuskan untuk bangkit dan memeriksa. Dengan hati-hati, dia melangkah menuju tangga, berusaha tidak membangunkan Ardi yang tertidur lelap di sampingnya. Setiap langkah terasa berat, dan saat dia mencapai pintu loteng, dia merasakan hawa dingin yang menyengat. Dia menahan napas dan membuka pintu, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Di dalam loteng, suasana terasa mencekam. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu kecil yang terpasang di dinding. Maya melangkah masuk, berusaha mencari tahu sumber suara yang mengganggu tidurnya. Dia melihat tumpukan barang-barang lama yang ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar yang berdebu. Saat Maya mendekat, dia merasakan getaran aneh di udara. Dia membersihkan debu di cermin dengan telapak tangannya, dan saat dia melihat ke dalamnya, dia terkejut melihat bayangan samar di belakangnya. "Siapa itu?" teriaknya, berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti loteng. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan cepat, dia berlari keluar dari loteng, menutup pintu dengan keras di belakangnya. Keesokan harinya, Dinda mulai merasakan keanehan yang sama. Saat dia bermain di halaman belakang, dia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Dia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Ibu, aku melihat sesuatu," teriaknya, berlari menuju Maya yang sedang menyiram tanaman. Maya menatap putrinya dengan khawatir. "Apa yang kamu lihat, Dinda?" tanyanya. "Ada bayangan putih di antara pepohonan." Dinda menjelaskan, suaranya bergetar. Maya berusaha menenangkan putrinya. "Mungkin itu hanya hewan, sayang. Ayo, kita masuk ke dalam rumah." Namun, Dinda tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya, dan saat malam tiba, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Raka, yang tidak merasakan ketegangan itu, terus bermain dengan ceria. Tetapi Dinda merasa ada sesuatu yang mengganggu ketenangan mereka. Malam itu, saat keluarga Ardi berkumpul di ruang tamu, Dinda terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara tangisan yang lembut, seolah-olah berasal dari ruang tamu. Dengan hati-hati, dia melangkah keluar dari kamarnya dan mengikuti suara itu. Saat dia memasuki ruang tamu, dia melihat sosok wanita berpakaian putih, duduk di sofa, menangis dengan sedih. Dinda tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ibu," teriaknya, membangunkan Maya dan Ardi yang tertidur di sofa. Mereka berdua terbangun dengan kaget, dan saat mereka melihat ke arah Dinda, sosok itu sudah menghilang. "Apa yang kamu lihat, Dinda?" tanya Maya, suaranya penuh kecemasan. "Ada wanita di sana, Bu." "Dia menangis," jawab Dinda, suaranya bergetar. Ardi dan Maya saling berpandangan, merasa cemas. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Ardi dan Maya berusaha untuk tetap tenang demi anak-anak mereka, tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Dinda masih terlihat ketakutan,
dan Raka tampak bingung dengan apa yang terjadi. Saat sarapan, Dinda tidak bisa berhenti memikirkan sosok wanita yang dilihatnya semalam. "Ibu, aku tidak mau tidur di ruang tamu lagi," katanya. Suaranya bergetar. Maya mencoba menenangkan putrinya. "Tidak apa-apa, sayang. Itu hanya imajinasimu. Mungkin kamu hanya bermimpi." Namun, Dinda tidak yakin. "Tapi aku melihatnya, Bu. Dia nyata." Ardi, yang merasa cemas, berusaha mengalihkan perhatian anak-anak. "Bagaimana kalau kita pergi ke taman desa hari ini? Kita bisa bermain dan bersenang-senang," usulnya, berharap bisa mengalihkan pikiran mereka dari ketakutan yang melanda. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk pergi ke taman desa. Dinda dan Raka tampak lebih ceria saat mereka berangkat. Namun, di dalam hati Maya, rasa cemas masih menggelayuti. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Saat mereka berjalan menuju taman, Maya melihat sekeliling, berharap tidak ada yang mengawasi mereka. Di taman, anak-anak bermain dengan riang, berlari-lari dan tertawa. Ardi dan Maya duduk di bangku, mengawasi mereka. "Kamu pikir kita harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu?" tanya Ardi, memecah keheningan. Maya mengangguk. "Ya, aku merasa ada yang aneh. Kita perlu tahu apa yang terjadi di sana." Mereka berdua sepakat untuk bertanya kepada tetangga tentang sejarah rumah itu. Setelah bermain seharian, mereka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dinda dan Raka tampak lelah tetapi bahagia. Namun, saat malam tiba, suasana di rumah kembali mencekam. Ardi dan Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah kontrakan mereka. Mereka pergi ke rumah tetangga yang terdekat, seorang wanita tua bernama Bu Siti. Dengan hati-hati, mereka mengetuk pintu. Bu Siti membuka pintu dengan senyuman, tetapi senyumnya segera memudar saat melihat ekspresi cemas di wajah mereka. "Ada apa, Nak?" tanyanya. Ardi dan Maya saling berpandangan sebelum Ardi mulai berbicara. "Kami baru saja pindah ke rumah kontrakan di pinggir desa. Kami ingin tahu lebih banyak tentang rumah itu. Apakah ada yang aneh?" Bu Siti terlihat ragu sejenak, sebelum akhirnya mengundang mereka masuk. Di dalam rumah Bu Siti, suasana terasa hangat dan nyaman. Namun, Maya merasakan ketegangan di udara. Bu Siti duduk di kursi tua dan memandang mereka dengan serius. "Rumah itu sudah lama kosong sebelum kalian datang. Banyak orang yang tidak berani tinggal di sana," katanya pelan. "Kenapa?" tanya Maya, merasa jantungnya berdegup kencang. "Ada cerita tentang seorang wanita yang tinggal di sana. Dia kehilangan anaknya dan tidak pernah bisa move on. Banyak yang mengatakan bahwa arwahnya masih berkeliaran di rumah itu, mencari anaknya." Ardi dan Maya saling berpandangan, merasa merinding mendengar cerita itu. "Tapi itu hanya cerita, kan?" tanya Ardi, berusaha meyakinkan diri. Bu Siti menggelengkan kepala. "Banyak yang mengalaminya, Nak. Suara-suara aneh, bayangan, dan bahkan penampakan. Hati-hati, ya." Setelah mendengar cerita Bu Siti, Ardi dan Maya merasa semakin cemas. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dinda dan Raka sudah tidur, tetapi Maya tidak bisa tidur. Dia teringat akan sosok wanita yang dilihat Dinda, dan suara-suara aneh yang terus mengganggu mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" pikirnya, merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Ardi, yang merasakan ketegangan di udara, berusaha menenangkan Maya. "Kita akan menghadapi ini bersama. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Namun, saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Maya menutup telinganya, berusaha mengabaikannya. Tetapi suara itu semakin jelas, seolah-olah memanggil namanya. "Maya, Maya." Suara itu bergetar di telinganya, membuatnya merinding. Malam itu, saat semua orang di rumah sudah terlelap, Maya terbangun oleh suara lembut yang memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti bisikan, lembut namun penuh desakan. Maya."
Suara itu bergetar di telinganya, membuatnya terjaga sepenuhnya. Dia duduk di tempat tidur, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bangkit. Ardi, yang tidur di sampingnya, tampak tenang, tidak menyadari ketegangan yang melanda Maya. Dengan hati-hati, dia melangkah keluar dari kamar, berusaha tidak membangunkan suaminya. Suara itu semakin jelas, seolah-olah berasal dari ruang tamu. Maya merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mengikuti suara itu, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi dorongan untuk mencari tahu terlalu kuat. Saat Maya melangkah ke ruang tamu, suasana di dalam rumah terasa dingin dan mencekam. Lampu-lampu yang redup menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dia menahan napas dan melangkah lebih jauh, mengikuti suara yang terus memanggil namanya. "Maya, tolong!" Suara itu semakin mendesak, dan Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan. Saat dia mendekati sofa, dia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Dengan hati-hati, dia melangkah lebih dekat, dan saat itulah dia melihat sosok wanita berpakaian putih, duduk di sofa dengan wajah tertunduk. Maya merasa terperangah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan, dan Maya terkejut melihat wajahnya yang penuh kesedihan. Aku tidak bisa pergi," kata wanita itu dengan suara yang lembut namun penuh kesedihan. "Anakku, aku mencarinya." Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya, berusaha memahami situasi yang mengerikan ini. Wanita itu menatap Maya dengan mata yang penuh air mata. "Dia hilang, dan aku tidak bisa menemukannya. Tolong, bantu aku," katanya, suaranya penuh harapan. Maya merasa terharu, tetapi juga ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana cara membantu sosok yang terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. "Aku tidak tahu bagaimana caranya," jawab Maya. Suaranya hampir berbisik. "Tapi aku akan berusaha." Wanita itu mengangguk, dan saat itu, sosoknya mulai memudar, seolah-olah terhisap kembali ke dalam kegelapan. Maya terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Dia merasa bingung dan ketakutan. Apakah itu hanya mimpi? Atau apakah dia benar-benar melihat sosok wanita itu? Dia menoleh ke samping dan melihat Ardi yang masih tertidur lelap. Dengan hati-hati, dia bangkit dan pergi ke kamar Dinda dan Raka. Dia ingin memastikan bahwa anak-anaknya baik-baik saja. Saat dia membuka pintu kamar mereka, dia melihat Dinda terbangun. Matanya lebar dan penuh ketakutan. "Ibu, aku tidak bisa tidur," kata Dinda. Suaranya bergetar. "Aku terus mendengar suara tangisan." Maya merasa hatinya bergetar. "Aku juga mendengarnya, sayang. Tapi kita akan baik-baik saja. Ayo, tidur di sini bersamaku," katanya, berusaha menenangkan putrinya. Dinda mengangguk dan segera berlari ke pelukan ibunya, mencari rasa aman. Saat mereka berdua berbaring di tempat tidur, Maya berusaha menenangkan Dinda dengan cerita-cerita lucu dan menyenangkan. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa cemas. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Suara-suara aneh terus berlanjut, dan setiap kali dia menutup mata, dia merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka. "Ibu, apakah kita akan selalu tinggal di sini?" tanya Dinda, suaranya penuh harap. Maya menghela napas, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Kita akan berusaha, sayang. Kita akan mencari cara untuk membuat rumah ini menjadi tempat yang aman untuk kita." Namun, saat dia berkata demikian, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut bahwa mereka mungkin terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketegangan di udara semakin meningkat, dan Maya tahu bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk menghadapi teror yang mengintai di rumah kontrakan mereka. Keesokan harinya, suasana di rumah masih terasa tegang.
Maya terbangun lebih awal dari biasanya, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Dia memutuskan untuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya, berharap bisa menciptakan suasana yang lebih ceria. Namun, saat dia berada di dapur, pikirannya terus melayang kembali ke sosok wanita yang dilihatnya dalam mimpi. Siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Pikirnya. Dia merasa ada beban berat di hatinya, seolah-olah dia memiliki tanggung jawab untuk membantu wanita itu. Saat dia mengaduk adonan pankek, suara langkah kaki dari loteng kembali terdengar, membuatnya terhenti sejenak. Maya menatap langit-langit, merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini dan sejarahnya. Setelah sarapan, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Ardi tentang apa yang dia alami. Dia merasa perlu untuk berbagi beban ini dengan suaminya. Saat Ardi duduk di meja makan, Maya mengumpulkan keberanian. "Ardi, aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang aneh," katanya, suaranya bergetar. Ardi menatapnya dengan serius. "Apa itu, Maya?" Maya menjelaskan tentang suara-suara aneh yang dia dengar, sosok wanita yang muncul dalam mimpinya, dan perasaan cemas yang terus mengganggu pikirannya. Ardi mendengarkan dengan seksama, tetapi dia juga terlihat khawatir. "Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Kita bisa bertanya kepada tetangga lain atau mencari informasi di perpustakaan desa," usulnya. Maya mengangguk setuju, merasa lega bisa berbagi beban ini dengan Ardi. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan desa. Dinda dan Raka ditinggalkan di rumah untuk bermain, sementara Ardi dan Maya berangkat. Perpustakaan kecil itu terletak di pusat desa, dikelilingi oleh taman yang indah. Saat mereka memasuki perpustakaan, suasana tenang dan sejuk menyambut mereka. Mereka mencari buku-buku tentang sejarah desa dan rumah-rumah tua di sekitarnya. Maya merasa bersemangat, berharap bisa menemukan informasi yang bisa membantu mereka memahami apa yang terjadi di rumah kontrakan mereka. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi sejarah desa. Di dalamnya, mereka menemukan gambar rumah mereka, lengkap dengan cerita tentang seorang wanita yang pernah tinggal di sana. "Lihat ini, Ardi," seru Maya, menunjuk pada gambar rumah mereka. Ardi mendekat dan membaca dengan seksama. Ini cerita tentang seorang wanita bernama Lila. Dia kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis dan tidak pernah bisa move on. Banyak yang mengatakan bahwa arwahnya masih berkeliaran di rumah ini, mencari anaknya yang hilang. Jelas Maya, suaranya bergetar. Ardi merasa merinding mendengar cerita itu. "Jadi, sosok yang kita lihat mungkin adalah Lila?" tanyanya, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka temukan. Maya mengangguk, "Aku rasa begitu. Dia mungkin tidak bisa menemukan kedamaian." Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan betapa menyedihkannya kisah itu. "Kita harus melakukan sesuatu untuk membantunya," kata Ardi akhirnya, merasa tergerak untuk membantu arwah yang terjebak. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka merasa lega karena akhirnya mengetahui asal-usul suara-suara aneh dan sosok wanita yang mengganggu mereka. Namun, di sisi lain, mereka merasa tertekan dengan tanggung jawab untuk membantu arwah yang tidak tenang. Setibanya di rumah, Dinda dan Raka menyambut mereka dengan ceria. Tetapi Maya dan Ardi tidak bisa sepenuhnya menikmati kebahagiaan itu. "Ibu, Ayah, kita mau main di luar," seru Raka, berlari ke arah mereka. Maya tersenyum, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran. "Tentu, sayang. Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari rumah," jawabnya. Saat anak-anak bermain di halaman, Maya dan Ardi duduk di teras, merencanakan langkah selanjutnya. "Kita perlu melakukan ritual atau sesuatu untuk membantu Lila," kata Maya, suaranya penuh tekad. Ardi mengangguk setuju. "Kita harus mencari tahu cara untuk melakukannya.
Kita tidak bisa membiarkan dia terus menderita. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Maya dan Ardi duduk di teras, membahas rencana mereka untuk membantu Lila, arwah yang terjebak di rumah mereka. Suasana malam terasa tenang, tetapi ketegangan masih menyelimuti hati mereka. Bulan bersinar terang, menerangi halaman dengan cahaya lembut, tetapi bayangan pepohonan yang bergerak membuat suasana menjadi mencekam. Kita perlu melakukan ritual yang bisa membantu Lila menemukan kedamaian, kata Maya, suaranya bergetar. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ardi mengangguk. Kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan untuk membantu arwah. Mungkin ada buku atau sumber lain yang bisa kita gunakan. Mereka berdua sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut dan bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu Lila. Keesokan harinya, Maya dan Ardi kembali ke perpustakaan desa. Mereka mencari buku-buku tentang ritual dan kepercayaan lokal yang berkaitan dengan arwah. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi berbagai ritual untuk membantu arwah yang terjebak. "Ini dia," seru Maya, menunjuk pada halaman yang menjelaskan tentang ritual pemanggilan arwah. "Kita perlu menyiapkan beberapa benda, seperti lilin, bunga, dan makanan kesukaan arwah." Ardi membaca dengan seksama. "Kita juga perlu mengucapkan doa dan meminta izin untuk membantu mereka." Maya merasa harapannya mulai tumbuh. "Kita bisa melakukannya malam ini, setelah anak-anak tidur," katanya, bersemangat. Mereka berdua pulang dengan perasaan optimis, siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Malam itu, setelah Dinda dan Raka tidur, Maya dan Ardi menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Mereka menata lilin di atas meja, meletakkan bunga segar, dan menyiapkan makanan yang disukai Lila, seperti kue coklat. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, tetapi mereka berusaha untuk tetap tenang. "Kita harus percaya bahwa ini akan berhasil," kata Ardi, berusaha menenangkan Maya. Mereka berdua duduk di seberang meja, memegang tangan satu sama lain. "Aku siap," kata Maya, meskipun hatinya berdebar-debar. Ardi mengangguk, dan mereka mulai membaca doa yang telah mereka siapkan. Suara mereka bergema di dalam ruangan yang sunyi, dan saat mereka mengucapkan kata-kata, Maya merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Lilin yang menyala bergetar, seolah-olah ada angin yang berhembus di dalam ruangan. Saat mereka melanjutkan ritual, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan lembut dan tangisan yang familiar kembali mengisi udara. Maya merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. "Lila, kami di sini untuk membantumu," katanya, suaranya penuh harapan. "Kami ingin membantumu menemukan kedamaian." Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip, dan suasana menjadi semakin tegang. Ardi menggenggam tangan Maya lebih erat, merasakan ketegangan yang meningkat. "Jangan takut, Maya. Kita harus terus melanjutkan," bisiknya. Mereka melanjutkan doa mereka, dan saat mereka mengucapkan kata-kata terakhir, suasana di ruangan terasa semakin dingin. Lilin yang menyala tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Maya dan Ardi saling berpandangan, ketakutan menyelimuti mereka. Dalam kegelapan, suara tangisan itu semakin keras, dan mereka merasakan kehadiran yang kuat di sekitar mereka. "Lila, kami mendengar kamu," teriak Maya. Suaranya penuh emosi. "Kami ingin membantumu." Tiba-tiba, sosok wanita berpakaian putih muncul di depan mereka. Wajahnya penuh kesedihan. "Tolong, bantu aku menemukan anakku," katanya dengan suara yang lembut namun penuh desakan. Maya merasa hatinya bergetar mendengar permohonan itu. "Kami akan membantumu, Lila. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan," jawabnya, berusaha menenangkan arwah yang terjebak. Ardi menambahkan, "Kami akan mencari tahu apa yang terjadi padamu. Jangan khawatir, kami tidak akan meninggalkanmu." Saat mereka berbicara, sosok Lila mulai memudar, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya,
Dia menatap mereka dengan tatapan penuh harapan. "Terima kasih," bisiknya, sebelum kegelapan menyelimuti ruangan kembali. Maya dan Ardi saling berpandangan, merasa terharu dan bertekad untuk menyelesaikan misi mereka membantu Lila menemukan kedamaian.